Hello everyone, meet me again, Harry S. Mamuaya, on my channel, Harryism World. Ladies and gentlemen, now I would like to give you the lesson. This is about the praktek bahasa Inggris melalui vlogging. Oke, kenapa aku harus kasih materi seperti ini? Nah, as you know that talking about vlogging itu video blog. Nah, apa itu video blog? Jadi ketika kita itu biasanya kalau belajar secara umum itu kan kita membaca tulisan terus berupa kertas begitu, terus ada gambar-gambar, bagus juga. Nah, terus kemudian akhir-akhir ini itu ada vlogging. Ya, vlogging itu video blog. Nah, video blog itu ketika kita belajar melalui audio video. Nah, jadi kita nggak harus membaca, tapi kita bisa melihat video sambil mendengarkan begitu. Nah, itu vlogging. Nah, dan ini adalah lesson yang kekinian. Jadi ketika siswa atau semuanya ketika belajar melalui vlogging itu lebih menarik dan lebih simple. Kemudian seiring berjalannya waktu, itu kemajuan teknologi itu semakin pesat dan tidak terbendung. Ada sosial media, kemudian ada gadget, kemudian teknologi. Nah, itu semuanya sangat berkembang dari tahun ke tahun. Ya, dan saat ini itu sudah luar biasa perkembangannya. Nah, terutama internet. Nah, jadi ketika semua orang, termasuk siswa, mahasiswa, itu ketika belajar itu tidak lepas dari internet, tidak lepas dari teknologi, tidak lepas dari gadget, sosial media. Maka aku harus memanfaatkan semuanya itu. Kita belajar melalui internet, melalui teknologi, penggunaan teknologi, kemudian melalui sosial media. Kenapa nggak kita manfaatkan? Jadi ketika sosial media atau internet itu kebanyakan itu mungkin 90% itu hiburan, tapi aku ingin menyelipkan untuk edukasi. Nah, demikian ilustrasinya. Lalu di sini nanti aku akan kasih kalian itu video siswaku yang lagi ngevlog itu untuk materi recount text. Nah, jadi untuk vlogging recount text. Nah, jadi mereka itu sambil belajar bahasa Inggris, sambil praktek bahasa Inggris untuk tugas dari aku selaku guru bahasa Inggrisnya. Kemudian mereka praktek ngevlog. Nah, ngevlog recount text. Jadi nggak melulu dalam kelas terus bercerita last experience begitu, enggak. Tapi mereka sambil ngevlog dan itu ada daya tariknya. Oke, penasaran kan? Tonton terus videonya hingga selesai. Dan nanti juga aku akan kasih beberapa tips untuk bagaimana cara ngevlog, terus kekurangannya atau problema dan sebagainya. Well, ladies and gentlemen, so don't go anywhere and don't stop the video. Check it out. Well, untuk materi kali ini itu selain nanti itu ada tentang problem, solution, dan juga ada benefitnya itu apa, terus kemudian ada gimana langkah-langkah atau cara kita ngevlog. Nah, ini di sini akan aku tampilkan video siswa aku ketika mereka praktek atau the project of ngevlog recount text. Nah, tonton videonya. Penasaran kan? Ini video lengkapnya. Check it out. Our constellation and had lunch in this place. And then last week we ordered some menu like today. This was Indonesian chicken spicy rice. And last week we came with our friends such as Nasmita, hello Randy, and Rena. And we ordered iced tea. And we shared our knowledge in chemistry lesson. We were eating our menu well. I think it's enough to tell you about our experience. Thank you for watching and goodbye. Well, ladies and gentlemen, for the first, I'd like to talk about kenapa vlogging. Nah,
Nah, atau apa sih benefitnya? Nah, yang utama itu untuk meningkatkan kemampuan bahasa Inggris. Yang pertama itu praktis. Nah, jadi kenapa praktis ya? Karena kita nggak harus membaca yang secara tulisan begitu ya, buku, tapi kita bisa belajar melalui vlogging. Nah, dan kita bisa memproduksi sesuatu. Nah, gitu ya. Oke, lalu yang kedua itu ekspresif. Nah, jadi ekspresif itu ada hubungannya dengan expression. Jadi siswa itu selain dia belajar ngevlog itu speaking, mereka juga belajar tentang expression gitu. Jadi ngevlog kan pastinya butuh ekspresi gitu. Lalu yang ketiga itu fun. Nah, pastinya ketika belajar kalau di kelas terus praktek di kelas yang cerita di kelas ya nggak apa-apa, itu sebagian seperti itu. Untuk sebagian selingannya, sebagai project itu mereka ngevlog. Nah, itu sebagai salah satu hiburan atau fun atau selingan ketika belajar, mereka biar nggak jenuh juga. Lalu yang keempat itu komunikatif. Nah, komunikatif di sini itu kan hubungan dengan komunikasi. Pastinya ketika mereka belajar bahasa, itu kan mereka bisa komunikasi sendiri, nggak di depan orang. Walaupun nanti videonya akan ditonton banyak orang, tapi ketika mereka produksi vlognya itu kan mereka sendiri atau bersama grupnya. Jadi mereka pastinya tetap bisa komunikasi dengan bagus, walaupun nanti di kelas ada praktek tersendiri gitu ya. Oke, lalu berikutnya itu tentang kekinian. Nah, pastinya ketika kita belajar dari dulu tetap belajar yang konvensional seperti itu di dalam kelas, kemudian berdiri, duduk, terus kemudian ya suasananya seperti itu. Maka di sini aku ingin kasih pada semuanya itu sesuatu yang kekinian begitu. Jadi seiring berjalannya waktu, seiring perkembangan teknologi, gadget, sosial media dan sebagainya, ya pastinya mereka ikut kekinian gitu loh ya belajarnya itu. Terutama belajar bahasa itu dengan kekinian. Mereka ngevlog. Ya seperti saat-saat ini banyak orang-orang pada ngevlog di tempat wisata dimanapun. Nah, kenapa aku nggak manfaatkan juga untuk belajar gitu loh ya. Oke, lalu berikutnya itu self confidence. Pastinya kalau self confidence kan hubungannya dengan kepercayaan diri. Mereka kan kalau di depan kelas waktu suatu ketika praktek di dalam kelas oke. Ya mungkin nilainya beda ketika mereka praktek di luar kelas atau outing atau waktu ngevlog. Nah, jadi nilainya kan mungkin dalam kelas malu, nggak pede, tapi waktu di luar mereka pede. Nah, nilainya kan jadi bagus, terus mereka jadi lancar juga. Nah, gitu ya. Lalu berikutnya yang terakhir itu pastinya produktif. Mereka akhirnya really produktif and kontributif begitu. Nah, jadi karena apa? Mereka berkarya, menghasilkan karya, yaitu vlognya itu tadi, menghasilkan video. Ya, dan pasti mereka bangga dan kita semua bangga begitu. Oke, nah itu untuk alasan kenapa belajar bahasa Inggris melalui vlog itu bagus juga untuk meningkatkan kemampuan bahasa Inggris melalui vlogging. Nah, berikutnya problems and solution. Yang pertama, time management. Kalau time management itu pastinya cara mengatur waktu mereka. Nah, seperti yang kita tahu bahwa siswa atau mahasiswa itu kan mereka banyak pelajaran mata kuliah. Jadi mengatur waktunya itu, ya itu problem juga. Nah, solusinya kita harus diskusi, misalnya kerja kelompok, kita diskusi untuk mengatur waktu yang tepat, terus persiapan dan sebagainya. Nah, itu untuk time management. Yang kedua itu syuting. Nah, saat syuting itu juga satu problem juga karena selain time management tadi hubungan dengan syuting itu ketika mendung, hujan atau terlalu panas, terus kemudian tempat di mana mereka harus ngevlog untuk materi recount teks, di mana mereka harus ngevlog, misalnya ke tempat wisata yang mana atau tempat umum di mana begitu. Terus berikutnya anggota. Nah, anggota untuk tim misalnya ini kelompok. Kalau individu sih oke, kita langsung pergi. Tapi kalau kelompok, ya pastinya kadang kita sudah janjian misalnya di suatu tempat, misalnya di alun-alun gitu. Nah, yang datang berempat misalnya, baru 3 datang, yang satu ada halangan dan sebagainya. Nah, itu kendalanya. Lalu yang ketiga itu bahasa Inggrisnya itu sendiri. Dan pastinya kan mereka itu punya kendala ketika bagaimana cara berkomunikasi bahasa Inggris itu. Kan pastinya nggak semua itu bisa bahasa Inggris atau menguasai bahasa Inggris dengan lancar gitu. Tapi yang jelas kan mereka udah praktek sebagus mungkin gitu loh. Nah, itu kendala yang ketiga. Lalu kendala yang keempat itu expression. Bahasa Inggrisnya udah bagus, semuanya udah oke. Nah, masalahnya itu expression. Mereka nggak bisa express dengan baik karena ngevlog mungkin grogi atau mereka nggak biasa di depan kamera atau gimana. Nah, itu salah satu masalahnya. Terus berikutnya itu peralatan vlogging. Peralatannya itu kan HP sama kamera.
Tapi kan untuk hasil yang bagus itu kadang-kadang kan butuh kamera yang bagus, butuh handphone yang kameranya juga support yang bagus begitu. Jadi problem. Nah solusinya itu mereka bisa ya pinjam atau ya bagaimana caranya begitu. Mungkin dari satu kelompok itu ada satu orang yang mempunyai gadget yang bagus gitu ya, oke bisa dipakai. Dan berikutnya itu proses editing video. Nah ini juga salah satu masalah. Mereka udah persiapan, udah video, udah rekaman, udah syuting itu, terus kemudian sudah selesai kan otomatis mereka harus editing. Nah proses editing itu kan nggak mudah juga, nggak cepet juga. Nah solusinya ya kita memang harus belajar, latihan, dan kita harus cari di internet. Nah sekarang kan juga zaman internet itu tadi, maka kita juga belajar bagaimana caranya proses editing itu. Dan yang terakhir itu confidence. Nah pasti itu confidence itu juga menjadi masalah. Kadang-kadang kan nggak semua orang itu percaya diri. Kadang ada yang malu-malu, terus kemudian takut dan sebagainya karena mereka nggak biasa menghadapi kamera dan sebagainya, maka nggak confident. Tapi intinya mereka bukan videonya, tapi ngomong bahasa Inggris atau praktek bahasa Inggrisnya itu. Selanjutnya itu tentang bagaimana cara ngevlog dan langkah-langkahnya. Oke, sekarang aku kasih agar maksimal. Yang pertama itu menentukan tema atau discussing. Nah, discussing di situ kita berdiskusi kelompok. Kalau berkelompok, kalau enggak ya kita tentukan sendiri apa tema yang akan kita, misalnya recount text. Nah, itu di mana tempatnya, terus kapan dan sebagainya. Yang kedua itu drafting. Nah, drafting di sini tuh menyusun skenario. Jadi kita buat skenario-nya, nanti gimana waktu nge-vlog itu apa yang perlu diomongkan. Nah, drafting gitu nggak apa-apa karena agar hasilnya bagus, waktu kita rekaman itu bagus juga dan maksimal. Lalu yang ketiga itu casting. Nah, casting misalnya kelompok, misalnya 4. Nanti menentukan untuk perannya ketika yang pertama untuk opening itu siapa, kemudian bareng-bareng siapa yang ngomong pertama, lalu yang menjelaskan tentang ininya siapa dan siapa. Nah, itu castingnya. Nah, setelah beres, lalu yang keempat itu preparing. Nah, preparing di situ itu menyiapkan materi vloggingnya. Nah, materi vloggingnya itu banyak. Nah, yang pertama itu misalnya kita harus latihan speaking dan acting. Di rumah semua yang udah castingnya masing-masing, udah perannya masing-masing, ya kita latihan vlog sendiri di rumah, terus kemudian belajar ngomong dan acting ya agar bagus dan maksimal. Berikutnya, persiapan berikutnya itu ada menentukan waktu dan lokasi. Nah, jadi misalnya kapan kita harus syuting, lokasinya di mana. Nah, itu agar tertata dan terencana dengan baik. Kemudian yang berikutnya yang perlu disiapkan ada peralatan vlogging pastinya. Nah, karena ketika kita nge-vlog ya pastinya harus ada peralatannya. Ya, usahakan yang bagus, boleh nggak harus beli, bisa pinjam atau dari kelompok itu siapa yang punya. Lalu yang kelima, nah di situ editing. Nah, editing itu memproduksi video. Nah, pastinya kita harus edit yang bagus, kasih ilustrasi musik, kemudian dikasih gambar-gambar agar menarik. Jadi namanya video blog atau video blogging itu orang itu belajarnya melalui video atau audio video, melihat dan mendengar. Jadi mereka merasa simpel dan enak akhirnya ketika belajar melalui vlogging itu. Jadi nggak harus membaca buku, nggak harus di tempat yang duduk begitu. Jadi mereka sambil enjoy, di mana-mana bisa dilakukan. Nah gitu. Terus berikutnya itu yang keenam itu showing. Showing di sini itu kita menayangkan hasil vlogging tadi. Nah, kita tayangkan, mungkin ditayangkan di kelas sementara, kemudian ditayangkan di sosial media, minimal ke gurunya untuk penilaian, kemudian ke teman-temannya di kelas, mungkin gurunya show up di kelas begitu. Lalu yang terakhir, yang ketujuh, yaitu documenting. Nah, ini juga penting karena kita sudah produktif, kontributif, kita punya suatu karya, ya pastinya video, lalu kita bisa documenting itu bisa didokumentasikan berupa file, lalu kita bisa simpan, kita kasih ke perpustakaan, mungkin ada di kelasnya berikutnya atau orang lain yang membaca atau yang melihat di sana, atau ya sekedar untuk dokumentasi. Well, ladies and gentlemen, itu materi kita kali ini, yaitu praktek bahasa Inggris melalui vlogging. Jadi the power of vlogging, ya dahsyatnya vlogging untuk belajar bahasa Inggris itu bisa melalui nge-vlog. Intinya bisa dimanapun bisa dilakukan. Well, ladies and gentlemen, thanks for watching. See you next time on the same channel with me, Harry S. Mamuaya. Goodbye.